Oke. Ya, jadi tentang peluang diskrit ya bab 7. Ini kita mulai dengan pengantarnya dulu. Oke, ini Bu Rino memberikan atau apa namanya sejarah ya beberapa orang yang dipandang sebagai apa sih namanya barangkali apa foundernya begitu ya. Jadi yang memberikan apa namanya barangkali penemuan-penemuan penting yang kemudian dipakai untuk membangun konsep dari peluang diskrit ini ya. Jadi ini tahun berapa ini? Abad keberapa nih? 15 atau 16 sih kalau 1526 hitungannya? Awal abad 16 begitu barangkali ya? 16. Iya, Bu, 16. Kurang lebih masih di awal ya. Ini menulis buku tentang apa? Games of Chance gitu ya. Kemudian Pascal ya, saya kira ini salah satu bapaknya matematik fisika gitu ya. Ini apa namanya menentukan kemungkinan untuk memenangkan permainan taruhan gitu ya, taruhan menggunakan dadu. Kemudian Laplace gitu ya. Jadi barangkali dulu mungkin triggernya adalah dari permainan atau perjudian begitu ya, walaupun tentu kita tahu persis sekarang bahwa apa ya kan di dunia ini semuanya bicara tentang peluang gitu ya, kecuali apa ya mati gitu ya yang peluangnya satu, yang lain semua kan kita tidak tahu persis gitu ya, mati juga kita tidak tahu kapan ya. Nah jadi dengan demikian menjadi sangat relevan gitu ya masalah tentang teori peluang ini. Baik, nah ini gimana caranya supaya gimana sih caranya saya selalu lupa supaya full itu gimana sih caranya? Full screen. Klik kanan, Bu. Klik kanan terus? Yang show presenter view coba, Bu. Kalau saya tahunya. Show presenter view. Nah ini malah di sini. Yang show taskbar di sebelah atasnya diklik, Bu. Klik sekali lagi coba, Bu. Kok malah di sini? Belum hilang. Ini malah sekarang kalian lihatnya presenter view ya? Boleh diklik sekali lagi, biar hilang. Ini udah? Berarti belum bisa. Gimana caranya? Malah saya maunya kembali ke... Oh ya, kalau balik lagi ke layar, klik titik 3 yang lingkaran, Bu. Di bawah kiri ada. Titik 3 lingkaran. Ini? Iya. Hide presenter view-nya coba. Nah, Mas, kok belum ini ya? Kadang-kadang tiba-tiba berubah sendiri. Ini karena saya jadi tidak bisa melihat tombol ininya. Masalahnya kalau nggak full, saya jadi harus ngeklik kanan terus untuk lihat reviews. Tuh kan. Ini aja. Tadi di mana kita? Ya udah ya tadi. Oke. Ini kayaknya bukan. Oke ya, jadi kita lihat sekarang ini peluang yang berhingga begitu ya. Berhingganya dalam artian apa? Dalam artian nanti ruang sampelnya. Kalian sudah belajar ini di analisis data harusnya ya? Betul nggak? Betul nggak? Tentu nanti kalian akan belajar lebih banyak lagi pada saat mengambil kuliah teori peluang semester depan ya. Tetapi harusnya yang basic seperti ini sudah diajarkan di analisis data semester lalu. Betul? Halo? Saya menunggu konfirmasi kalian. Betul, Bu. Ya, jadi jangan pura-pura nggak tahu ya. Oke, ya jadi eksperimen apa gitu ya, prosedur untuk menghasilkan salah satu dari keluaran yang mungkin gitu ya. Jadi bisa eksperimen dengan melempar dadu atau melempar uang logam begitu ya, biasanya yang standar dilakukan gitu ya. Nah, ruang sampel dari suatu eksperimen adalah himpunan semua keluaran yang mungkin ya. Oke, jadi kalau contohnya tadi melempar uang logam ya dengan dua muka, tentu
himpunan keluaran yang mungkin adalah muka pertama, misalnya angka, dan muka kedua gambar, begitu ya. Kalau dadu dengan 6 muka, begitu ya, tentu ruang sampelnya akan terdiri dari 6 kemungkinan muka yang muncul di atas, gitu ya. Oke, nah kemudian kejadian, ya, event, gitu ya, itu adalah subhimpunan dari ruang sampel, ya. Jadi kalau ruang sampel meliskan semua, gimana sih setelah ini? Kalau ruang sampel mendaftarkan semua pilihan yang bisa terjadi, begitu ya, maka kejadian atau event adalah subhimpunan dari itu. Ya. Oke, jadi counting ya tadi saya sudah sampaikan di awal itu akan menjadi landasan untuk menghitung peluang kejadian di dalam peluang diskrit ini. Ya. Oke, ini ada definisi dari Laplace ya mengatakan kalau S ini menyatakan ruang sampel, gitu ya, di mana peluang setiap keluaran itu sama misalnya ya. Jadi misalnya seperti tadi kalau toss coin ada dua macam keluaran yang mungkin, gitu ya, masing-masing punya peluang yang sama, begitu ya. Apakah muka ataupun apa sih namanya gambar begitu ya. Kok muka angka atau gambar begitu ya. Itu punya peluang yang sama gitu ya. Oke, jadi sekali lagi event adalah kejadian yang merupakan subset dari S ya. Oke, maka peluang kejadian adalah ya didefinisikan di sini adalah banyaknya anggota dari gitu ya, karena adalah subhimpunan dari S dibagi dengan banyaknya anggota S. Ya. Oke, di sini kalau masing-masing masing-masing keluaran itu punya peluang yang sama untuk muncul ya. Oke, itu kan kalau kayak gini jadi truncated ya. Jadi PE ini di antara 0 dan 1. Bingung saya, kenapa sih? Ini mengganggu bawahnya. Ya, itu bukan dia. Ini harusnya ada sama dengan tentunya gitu ya. Ini, oke. Jadi ini yang kapan 0 ya kalau yang tidak mungkin terjadi begitu ya. Kemudian kalau kita melihat peluang yang satunya kapan ya kalau kejadian itu ya subset apapun dari eksperimen yang bisa keluar ya ini akan punya peluang 1 gitu ya. Kalau lempar dadu ya pasti salah satu dari 1 sampai dengan 6 itu akan muncul gitu ya, peluangnya 1 itu. Ya. Gimana sih? Padahal itu tadi ya saya nggak minta. Justru ini nggak mau gitu kan. Tuh kan malah kesini. Bu, coba saya bantu, Bu. Gimana? Ke taskbar. Bukan Bu, bukan ke bawah Bu, ke bawah. Ke barisan ini Bu. Itu yang paling bawah Bu. Yang paling bawah. Ini? Yang lagi Bu. Yang titik 3? Lagi. Yang mana? Bukan Bu, bukan. Yang di mana? Sampingnya ini Bu, samping PowerPoint. Samping logo PowerPoint Bu. Nah, di situ klik kanan. Bukan PowerPoint-nya Bu, samping klik kanannya ya. Klik kanan. Oh, hang on. Bentar. Harusnya ada deh. Lock the taskbar-nya diklik 1 kali lagi Bu. Lock-nya? Diklik sekali. Ini kan sekarang dicentang, jadi berarti lock-nya dibuang gitu ya? Iya Bu. Oke, terus sekarang kita kembali ke sini? Atau enggak? Sekarang ke titik 3 atau kemana? Kembali ke place. Iya Bu. Harusnya kalau udah digituin si taskbarnya hilang Bu sebenarnya. Coba sekarang kalau saya matikan, mana dia? Hide. Hang on. Ini ya? Masih ada.
Padahal udah nggak di lock. Bingung saya. Iya, Bu. Ya sudah, kita Ya, nggak apa-apa. teruskan. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Ini saya, ya itu, ini mungkin juga saya nggak tahu ya, apakah nggak ngerti. Dia suka nanti baik apa sesuai lagi dengan yang diharapkan. Ini saya jadi kesusahan. Coba lihat dulu. Sudah sampai mana? Ya, saya kira betul ya. Kita lihat contoh yang pertama. Oke ya. Ini sekarang bentuk eksperimennya demikian. Kita punya kotak, di dalamnya ada 4 bola biru dan 5 bola merah. Ya. Berapa peluang pengambilan sebuah bola biru dari kotak tersebut? Ya. Jadi dengan demikian ruang sampel kita itu akan terdiri dari 9 anggota ya. Oke, jadi karena eksperimen yang kita ambil, yang kita lakukan adalah mengambil sebuah bola dari kotak ini. Ya, oke, yang isinya 4 biru dan 5 merah. Ya, jadi dengan demikian ruang sampel kita akan terdiri dari 9 kemungkinan ya, 9 kejadian ya. Birunya ada 4 gitu ya, merahnya ada 5 ya, 9 kejadian. Oke, itu ruang sampel kita ya. Jadi kalau terambil bola biru, ya kita lihat berapa banyak ukuran kejadian yang memunculkan bola biru, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ada 9 keluaran yang mungkin, ya. Kejadian terpilihnya bola biru itu meliputi 4 dari 9 tadi ya. Oke, jadi karena biru, gitu ya. Terus merahnya ada 5, merah, begitu ya. Oke, jadi dengan demikian peluangnya adalah banyaknya anggota biru 4 dibagi dengan total semua keluaran yang mungkin 9 ya. Jadi peluangnya 4/9. Oke, jadi dengan Laplace tadi karena kita menganggap peluang untuk munculnya setiap kejadian merah ataupun biru itu sama saja gitu ya. Sama-sama 1/9. Ya. Oke, kemudian ini yang kedua, ini main lotre gitu ya. Pemain diminta untuk memilih 6 angka, masing-masing berada dalam selang 1 sampai dengan 49 ya. Berapa peluang seseorang memenangkan hadiah utama? Oke. Jadi dengan demikian di sini ruang sampel isinya apa? Kalau seperti ini eksperimennya. Ya, bilangan 1 sampai 49. Karena di sini mengambilnya 6. Jadi ruang sampelnya apa? Bukan mengambil satu bilangan, tapi langsung 6. Oh, berarti himpunan 1 kali 1 sampai 49 dipangkatkan 6. Kayak apa namanya? Euclidean Permutasi process. dengan permutasi, begitu? Yang lain gimana? Ruang sampelnya apa ini? Saya kira di sini mengambil nggak ada urutan saya kira. Jadi namanya pokoknya 6 saja, pokoknya 6 bilangan gitu ya. Apa ruang sampelnya? Berarti kombinasi 6 dari 49, Bu. Ya. Jadi dengan demikian ruang sampelnya adalah pilihan-pilihan mengambil 6 bilangan dari 49 bilangan itu ya. Oke. Mengambil kombinasi 6 dari 49 bilangan. Itulah isi dari ruang sampelnya. Ya. Oke, sekali lagi karena di sini urutannya tidak penting, ya. Jadi bukan dalam urutan tertentu, pokoknya 6 bilangan saja, gitu ya. Jadi di sini kita bicara kombinasi. Ya, jadi sekali lagi ruang sampelnya adalah himpunan semua kombinasi 6 dari bilangan, dari himpunan 1 sampai 49. Gitu ya. Itulah ruang sampelnya, ya. Nah, tentu nanti yang menjadi hadiah utama dari lotre ini kan cuma satu kombinasi tertentu saja ya. Entah yang mana gitu ya. Oke. Jadi dengan demikian, ya tadi sekali lagi, ini ada sekian banyak, 49C496. Ini adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Ya, karena isinya tadi sekali lagi kombinasi 6 bilangan dari himpunan 1 sampai 49. Ya.
Yang jadi hadiah utama tentu hanya satu kombinasi tertentu, gitu ya. Jadi dengan demikian peluang untuk menangnya adalah 1 per berapa nih? C496 ternyata 13 juta, hampir 14 juta gitu ya. Jadi peluang menangnya 1 per 14 juta, kurang lebih. Begitu ya. Jadi kecil sekali gitu ya sebenarnya untuk menang. Oke. Peluang untuk menangnya. Oke. Apalagi kalau misalnya pakai urutan ya, lebih banyak lagi kan? Betul? Permutasi 496 tentu lebih banyak dari kombinasi 496 ya. Jadi berarti hampir nggak mungkin menang gitu ya sebenarnya. Oke. Oke, contoh yang kedua. Soal kuis benar salah terdiri dari 10 soal ya. Jika Anda menjawab pertanyaan secara acak, secara random, berapa peluang bahwa nilai Anda minimal 70? Ya, mudah-mudahan kalau ujian yang sesungguhnya kalian tidak melakukan randomize gitu ya. Soalnya boleh di random, tapi jawabannya tentu tidak boleh di random ya. Oke. Jadi dengan demikian apa ruang peluangnya di sini? Sorry, ruang sampelnya apa? Ya, ruang sampelnya kemungkinan jawaban yang mungkin gitu. Jadi setiap soal bisa benar atau salah gitu. Jadi oke, jadi berarti kita bicara tentang barisan. Jadi soalnya kan nomor 1, 2, 3 sampai 10 begitu ya? Berarti Ya, ruang sampel isinya apa? Barisan itu ya? Barisan kemungkinan jawaban dari 10 soal tadi ya? Oke, Ya. jadi isinya barisan dengan panjang 10 di mana masing-masing elemennya B atau S gitu ya? Oke. Ada berapa banyak berarti anggota dari ruang sampel kita? 1024. Jangan angka aslinya. Apa? 2/10. 2/10. Ya nggak penting berapa angka ujungnya ya, tapi yang penting dua di masing-masing, dua pilihan di masing-masing entry gitu ya atau elemen, maka kita punya 2/10 gitu ya banyaknya unsur di dalam ruang sampel kita ya. Sekarang mau jawabannya minimal 70 skala 100 artinya berarti 7 benar gitu ya, sedikitnya 7 benar ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Oke ya, jadi kalau mau sedikitnya 7 benar ya berarti 7 benar atau 8 benar atau 9 benar atau 10 benar begitu ya. Oke, ini tentu masing-masing akan saling bebas ya, jadi kita bisa jumlahkan saja gitu ya. Jadi kalau mau menjawab 10 dengan benar ya hanya ada satu macam pilihan jawabannya tentu. Oke, jadi C10-10 satu jawaban ya kalau menjawab 10 benar. Kalau 9 yang benar ya berarti ada kesempatan salah satu soal begitu ya. Dari 9 dari 10 ada berarti ada pilihan 10 macam untuk salah satu gitu ya. Salah sebanyak satu gitu ya. Oke, kalau maunya salah 2 ya dari 10 ada 45 pilihan untuk menjawab 8 benar atau 2 salah gitu ya. 7 ada sekian ya. Oke. Nah, jadi berapa peluangnya gitu ya minimum benar ya. Jadi untuk kejadian yang pertama kalau 10 benar 1 ya dibagi dengan berapa peluangnya? Tadi ya dibagi dengan ukuran ruang sampelnya 2/10 ya. Oke. Kemudian 9 benar 10 dibagi kembali 2/10 ya. 8 benar 45 2/10 ya. 7 benar 120 2/10 ya. Oke. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi kalau ruang sampelnya sendiri tentu karena tadi isinya kan itu tadi ya pilihan jawaban barisan tadi ya. Jadi permutasi yang kita bicarakan. 2 pangkat permutasi sebetulnya boleh dibilang permutasi dengan pengulangan gitu ya. Karena jawaban benar salah tentu boleh muncul
bisa diulang ya. Jadi 2 pangkat 10 ya. Tetapi untuk menjawab benar 10, benar 9, benar 8, benar 7, di sini kita bicara kombinasi ya. Karena di sini tidak penting yang mana yang salah, yang penting adalah jumlahnya saja ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Ini saya selama ini yang jawab selalu, kalau saya nanya gitu yang selalu jawab nggak ada pertanyaan, selalu Abdillah. Jadi ini apa nih juru bicara kayak lagi ini aja lomba cerdas cermat, ada juru bicara. Oke, saya lanjutkan. Ini sekarang. Jadi di sini kita punya bola bernomor 11, 4, 17, 39, 23. Ya, jadi ada urutan. Ya, di sini kita ingin urutan tertentu. Oh, oke. Jadi di sini kita punya wadah dulu ya. Wadah isinya bola, 50 bola, nomornya 1, 2 sampai 50. Ya. Nah, kemudian kita mau mengambil berapa bola ini? 5 bola gitu ya. Dengan nomor yang terpilih demikian dan urutannya tertentu juga ya. Oke. Di sini jadi urutannya penting ya. Oke, jadi berapa peluangnya untuk dapat ini? Oke, jadi ada 2 soal di sini. Yang pertama, bola yang telah terpilih tidak dikembalikan ke dalam wadah ya. Jadi kalau sudah diambil ya sudah, berarti bola di dalam wadahnya jadi berkurang begitu ya. Kemudian kalau yang bola yang terpilih dikembalikan lagi ke dalam wadah. Ya. Ini jadi akan mendefinisikan ruang sampel yang berbeda ya. Boleh dikembalikan atau tidak dikembalikan dengan dikembalikan. Ya. Oke, jadi dengan demikian apa ruang sampel isinya ya dalam kasus yang A ini? Bolanya tidak dikembalikan. Ya, kayak tadi 5 kombinasi 50 kombinasi 5 gitu. Nah, iya, yang lain. Betulkah 50 kombinasi 5 di sini? Bu, ini ambilnya satu-satu ya, Bu? Iya, makanya bisa dikembalikan, tidak dikembalikan. Berarti kalau tidak dikembalikan berarti pengambilan pertama round sampelnya 50. Pengambilan kedua round sampelnya 49. Sebentar. Ini jangan mix up begini. Ruang sampel itu kan adalah jadi ini eksperimennya adalah mengambil itu ya. Mengambil 5 bola satu-satu ya. Itu eksperimennya ya. Dari situ kemudian bola, akan terbentuk suatu ruang sampel. Ruang sampel isinya apa? Kejadian-kejadian atau luaran-luaran yang mungkin dari eksperimen seperti itu. Jadi apa isinya ruang sampel? Ini kita harus jelas dulu ruang sampelnya yang mana gitu ya, supaya nanti kita bisa menghitung peluangnya. Peluangnya kan gampang tuh, ukuran kejadian dibagi dengan ukuran ruang sampel gitu ya. Nah, ruang sampelnya dulu harus jelas, isinya apa ruang sampel itu. Bedakan antara ruang sampel dengan eksperimennya ya. Eksperimennya adalah dengan cara mengambil bolanya, itu eksperimennya. Ya, melempar dadunya gitu ya. Tapi ruang sampelnya yang mana? Dengan cara seperti itu kita meng-create atau menciptakan ruang sampel seperti apa? Ruang sampelnya berarti apa bentuknya? Permutasi ya? Oh iya, Bu. Ya? Kan dalam urutan itu. Jadi permutasi berapa? Permutasi berapa tuh? P? 55. 5 dari 50. Ya, jadi bayangkan kalian punya permutasi itu ya, permutasi sebagai ya permutasi barisan dengan panjang 5 gitu ya.
yang isinya permutasi dari 1 sampai 50 itu adalah ruang sampelnya. Jadi sekali lagi ruang sampel itu menunjukkan apa sih yang mungkin keluar dari percobaan kita gitu ya. Paham? Ya. Boleh dikontraskan atau boleh dibandingkan dengan tadi kalau ngelempar dadu dilempar ya itu kan lebih simpel ya. Maka keluaran yang mungkin dari kejadian dari eksperimen kita adalah apa? Muka 1, muka 2, muka 3 gitu ya. Atau mukanya boleh dihilangkan 1, 2, 3 sampai dengan 6 begitu ya. Itu keluarannya ya atau luarannya. Oke? Kalau yang ini cara eksperimennya adalah mengambil 5 bola secara berurutan ya, bukan sekaligus diambil tapi satu-satu ya karena ada urutan di sini. Ngambil 5 kali bola gitu ya. Tapi nggak boleh dikembaliin, yang sudah terambil ya sudah gitu ya. Oke, berarti dengan eksperimen seperti ini kita menciptakan ruang sampel yang isinya apa? Permutasi dari 50 elemen diambil 5 begitu ya? Atau P5 50 ya? Betul? Semua setuju? Bahwa itulah isi ruang sampel kita. Ya. Oke, kalau yang B kira-kira apa isinya? Karena dibalikin, ambil 1, balikin lagi. Catat nomornya aja, balikin lagi gitu ya. Ruang sampel yang kedua isinya apa? Permutasi berulang. Permutasi dengan pengulangan ya, jadi karena boleh dikembalikan ya. Jadi isi dari ruang sampelnya sendiri itu gitu ya. Bahwa nanti tentu yang kita mau lihat adalah banyaknya anggota dari ruang sampel ya, bukan isinya betul ya, tapi yang kita hitung pada saat menghitung peluang kan adalah banyaknya anggotanya gitu ya. Tapi kalian harus tahu benar isinya apa gitu ya, baru kita bisa menghitung berapa banyak anggotanya. Ya. Oke ya, jadi ini tadi ya. Jadi tadi kita sudah tahu sekali lagi yang bagian A sampling dengan penggantian ini istilahnya apa ya, kita tahu yang dimaksud permutasi gitu ya tadi. Oke, jadi ada berapa banyak isinya atau berapa banyak anggota dari ruang sampel kita? Ya itu sama saja dengan banyaknya permutasi 50 berapa gimana caranya? Permutasi 50 ya. N dulu apa R dulu? Salah saya. N dulu ya. Permutasi ini adalah 50 permutasi 5. Begini ya? Ya. Dengan notasi yang bab sebelumnya ya. Oke, itu adalah ya itu 50 pilihan untuk tempat pertama, 49 tempat kedua dan seterusnya gitu ya, sampai 5 tempat. Ya, jadi ini adalah banyak Bu Wilda disconnect. Tes. Iya. Kayaknya bit.
Oke, saya kembali. Barusan sempat putus. Apakah saya sudah bisa didengar? Dengar, Bu. Terdengar. Oke. Ininya hilang ya. Bentar, gimana kita? Oke, saya sudah kembali menayangkan ini. Sudah terlihat. Contoh 4. Lihat, Bu. Oke ya. Tadi saya udah saya ulang aja deh. Ya, jadi ini keluarga punya 2 anak gitu ya. Anak pertama yang buka pintu anak perempuan. Pertanyaannya berapa peluang bahwa anak lain juga perempuan? Ya, ada asumsi di sini bahwa mereka bukan kembar supaya ada urutan gitu ya. Anak pertama, anak kedua gitu ya. Oke, kemudian kelahiran anak laki-laki, perempuan adalah kejadian saling bebas gitu ya. Jadi peluangnya sama untuk lahir anak laki atau anak perempuan sama-sama setengah. Gitu ya. Oke, ada yang mau tebak berapa kira-kira peluang bahwa yang kedua juga perempuan? Kalau kalian menebak dengan cepat mengatakan ya setengah juga, Bu, karena peluang lahirnya sama gitu ya. Ya, maka berarti kalian belum melihat ruang sampelnya dengan teliti. Ya, jadi sekali lagi menjadi penting sekali untuk melihat dalam situasi ini apa sih ruang sampelnya gitu ya. Oke ya. Nah ya, jadi kalau jawabnya setengah salah gitu ya, bukan setengah ya. Jadi kesalahannya adalah kenapa? Karena ruang sampelnya nggak betul gitu ya. Ya, jadi di sini ruang sampelnya bukan apa namanya satu laki-laki, satu perempuan atau 2 perempuan gitu ya, bukan himpunan ini, ya. Tetapi di sini sebetulnya yang ruang sampel yang harus kita lihat adalah ini ya. Jadi ada urutan ya. Kalau 2 anak berarti pilihannya adalah perempuan-perempuan, perempuan laki-laki, laki perempuan, laki atau laki. Ya, ini sebetulnya ruang sampel awalnya seperti ini kalau kita punya 2 anak gitu ya. Atau kalau kita mau melihat 2 anak. Oke. Jadi ada urutan sulung-sulung bungsunya gitu ya. Nah, tapi kemudian apa? Karena kita sudah punya informasi yang membuka pintu adalah anak perempuan begitu ya, maka tentu kita boleh mencoret anggota ruang sampel LL ini. Karena udah nggak mungkin terjadi. Ya. Betul? Ya. Betul. Jadi dengan demikian, ruang sampel kita menjadi ini ya. Pilihannya adalah PP atau PL atau LP. Ya. Oke. Nah, ini masing-masing punya pilihan yang sama punya peluang yang sama untuk terjadi gitu ya, masing-masing. Jadi seperti Laplace tadi asumsikan ya, masing-masing pilihan ini punya peluang yang sama untuk terjadi. Ya, jadi dengan demikian kalau dua-duanya mau perempuan, berarti kita mau bicara tentang kejadian PP ini ya. Jadi 1 dibandingkan dari 3 pilihan yang mungkin ya. Jadi peluangnya adalah sepertiga ya. Oke. Ya, jadi hati-hati ya dengan ruang sampel tadi ya, menjadi penting gitu ya. Bisa harus agak detail gitu mengatakan apa sih ruang sampelnya gitu ya. Kalau mungkin sekali lagi dadu atau toss coin itu kita sudah terbiasa sehingga mungkin kita tidak lagi memperhatikan secara detail sebetulnya apa yang dimaksud ruang sampel di situ gitu ya. Isinya apa. Ya. Oke. Ya, jadi tadi ya misalnya, oke, kan udah tahu Bu, laki-laki perempuan, yang buka perempuan berarti memang pilihannya 1 laki, 1 perempuan atau 2 perempuan gitu ya. Nah, tetapi kita tidak bisa mengatakan ini ruang sampelnya gitu ya. Mengapa tidak boleh? Karena itu tadi ya, kalau Laplace tadi mengatakan bahwa ruang sampelnya itu masing-masing anggota punya peluang yang sama untuk terjadi gitu ya. Jadi kalau kita menyebut seperti ini jadi tidak benar definisi ruang sampelnya. Karena peluang ini tidak sama ya. Jadi ruang sampel yang benarnya adalah dengan mendaftarkan dulu semua urutan tadi, kemudian ya tadi kita membuang 1 LL-nya ya. Nah, oke, di sini kita lihat di sini bahwa kalau kemudian ada informasi tambahan bahwa anak tertua yang menjawab pintu gitu ya,
maka tentu kita perlu merevisi kembali ruang sampelnya, ya. Anak tertua yang menjawab pintu, yang perempuan tertua gitu ya. Jadi dengan demikian pilihan LP atau luaran LP ini juga tidak bisa terjadi, ya. Jadi berarti ruang sampel kita hanya terdiri dari 2 unsur saja, PP atau PL, ya. Oke, dari sini. Nah, kalau seperti ini jawabnya memang setengah, gitu ya. Oke, jadi kalau tadi tanpa informasi bahwa yang membuka adalah anak sulung, begitu ya, kita tidak bisa menyimpulkan setengah, gitu ya. Jadi harus dilihat dulu ruang sampelnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, saya masih bersama kalian. Terima kasih, Bu. Masih, Bu. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan kejadian komplementer. Oke, sekali lagi ya, ruang sampelnya pastikan betul dulu ya. Jadi sebagai ruang sampel itu kan himpunan ya, jadi sebagai himpunan tentu kalian harus bisa mendefinisikan apa itu anggotanya. Ya. Nanti dalam menghitung peluangnya yang kita butuhkan adalah banyaknya anggota dari ruang sampel atau banyaknya anggota dari kejadian, ya, subhimpunan dari ruang sampel. Ya. Tapi sebagai himpunannya kalian harus bisa mendefinisikan dengan baik apa isinya. Ya. Oke, sekarang kejadian komplementer. Ya, jadi E kejadian dalam ruang sampel, ingat E itu adalah subset. Ya, peluang dari kejadian E kejadian komplementer banyaknya anggota komplemen kan, ya berarti anggota ruang sampel dikurangin anggota E gitu ya. Maka kita punya peluang dari E bar, ya ini ya. Karena, ya, tadi yang saya jelaskan ya, anggota dari banyaknya anggota dari E bar itu adalah banyaknya anggota ruang sampel dikurangi banyaknya anggota E. Ya. Jadi dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, kita akan punya hubungan itu ya. Ya, jadi kapan ini kita akan pakai komplementer? Itu tentu pada saat kejadian yang mau kita hitung peluangnya itu lebih rumit gitu ya, atau lebih rumit ditentukan, sementara komplementernya lebih mudah untuk dilihat gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, kita punya barisan biner atau ya barisan biner. Jadi sebentar dulu saya serak. Ya, barisan biner dengan panjang 10 ya, jadi isinya 0 atau entry-entry-nya 0 atau 1 gitu ya, dibangun secara acak. Oke, berapa peluang bahwa paling sedikit satu dari bit tersebut adalah bit 0? Ingat. Peluang bahwa paling sedikit dari satu bit tersebut, jadi artinya di dalam barisan dengan panjang 10 itu, barisan biner dengan panjang 10 itu harus ada sedikitnya satu angka 0 gitu ya, yang dimaksud kejadian itu. Oke. Jadi pertama dulu saya nanya, jadi ruang sampelnya isinya apa? Ya. Ruang sampelnya semua. Ruang sampelnya semua sekali lagi gimana? Ruang sampelnya semua barisan 10 bit yang ya semua barisan 10 ya, bit. Jadi ruang sampel adalah isinya barisan, semua barisan
biner dengan panjang 10 ya. Itu isi ruang sampelnya. Ya, oke. Semua barisan biner dengan panjang 10. Itu isi ruang sampel kita. Ya, jadi dengan demikian ukuran ruang sampel kita atau banyaknya anggota ruang sampel kita adalah 2 pangkat 10 gitu ya. Sebanyak barisan biner dengan panjang 10 tentu. Ya. Nah, sekarang yang diinginkan menghitung peluang kejadian E. Apa kejadian E? Itu subset dari ruang sampel tadi. Subset yang mana? Yaitu himpunan yang berisi barisan yang memuat sedikitnya 1 bit 0 gitu ya. Oke, ya jadi kalau sedikitnya 1 berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, sampai dengan terakhir bisa 10 gitu ya. Isinya 0 semua. Nah oke ya, jadi itu sebetulnya yang kita mau hitung gitu ya. Tapi tadi harus menghitung 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Cukup banyak sampai 10 gitu ya. Sementara kalau komplemennya, apa komplemennya? Ya. Paling sedikit 1 berarti komplemennya adalah tidak ada bit 0 gitu ya. Itu komplemennya. Oke, jadi yang komplemennya jauh lebih mudah dihitung ya. Tidak ada bit 0 dalam barisan berarti hanya ada satu macam barisan seperti itu, yaitu yang isinya 1 semua. Ya. Oke, jadi menghitung komplemennya jauh lebih mudah. Ya. Jadi dengan demikian berapa peluang komplemennya? Ya 1 dibagi dengan tadi anggota ukuran dari ruang sampel kita 2 pangkat 10. Ya. Jadi inilah peluang dari komplemennya. Akibatnya peluang dari E ya 1 dikurangi peluang komplemennya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Ya, jadi sekali lagi saya akan mengulang-ulang terus nih ya. Keluar kuliah ini kalian sudah harus sangat aware bahwa di sini tahu persis ruang sampel itu penting sekali gitu ya. Eksperimennya bisa macam-macam gitu ya, tapi yang penting eksperimen itu akan menghasilkan keluaran seperti apa. Kita harus mendaftarkan semua keluaran yang mungkin. Maka kita punya ruang sampel gitu ya. Oke. Oke ya, jadi di sini yang berikutnya ini berapa peluang paling sedikit 2 dari 36 memiliki tanggal ulang tahun yang sama. Saya baru sadar sekarang ada yang menerjemahkan atau yang mengganti istilah ulang tahun menjadi hari lahir ya, betul? Ada harlah, saya tuh baru lihat ada singkatan harlah. Ya. Saya merasa cocok, kayaknya itu lebih cocok ya, hari lahir dibandingkan ulang tahun. Kalau ulang tahun diulang-ulang, enggak lah ya, kita tidak mengulang-ulang tahun ya. Ya, jadi hari lahir barangkali itu lebih cocok untuk menerjemahkan birthday daripada ulang tahun ya. Jadi yang memiliki tanggal lahir yang sama gitu ya, tanggal lahir yang sama. Oke ya, jadi di sini 36 orang gitu ya, tanggal lahir yang sama. Jadi ruang sampel kita apa gitu ya? Berarti isinya adalah semua kemungkinan tanggal lahir dari 36 orang. Ya. Jadi tanggal lahir itu jadi tahunnya tidak penting, barangkali hanya tanggalnya saja gitu ya. Tahunnya tidak penting. Berarti kita bicara pilihan tanggal ada 365 tanggal. Ya. Oke. Kita bicara 36 orang ya, berarti kita bicara ruang sampel kita adalah barisan panjang 36 ini yang menyatakan tanggal lahir dari ke-36 orang ini ya. Isinya barisan ya. Jadi ruang sampel isinya barisan di sini. Barisan dengan panjang 36 di mana entry-entry-nya menunjukkan tanggal lahir dari ke-36 itu. Oke ya, jadi dengan demikian berapa banyak ukuran atau berapa besar ukuran ruang sampel kita? Ya ini seperti kita punya permutasi
dengan permutasi dengan pengulangan gitu ya. Tentu karena boleh berulang, boleh dipakai tanggal yang sama ya, 365 pilihan untuk masing-masing tanggal pangkat 36 ya. Jadi ini adalah ukuran dari ruang sampelnya. Nah, di sini yang mau dihitung adalah kejadian sedikitnya 2 orang punya tanggal yang sama ya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa banyak sekali nih ya. Sampai 36 orang ya. Jadi secara langsung menghitung E-nya di sini lebih mengerikan lagi dibandingkan yang tadi ya, yang barisan dengan panjang 10. Oke, kita lihat komplemennya. Apa komplemennya? Ya, atau negasinya sebetulnya gitu ya. Kalau paling sedikit ada 2 yang sama, berarti apa negasinya? Tidak ada yang sama begitu ya, itu negasinya ya. Karena untuk sama kan butuh 2 orang ya. Jadi paling sedikit 2, berarti tidak ada yang sama. Oke, kalau tidak ada yang sama, berarti ini seperti kita punya permutasi yang tanpa pengulangan begitu ya. Permutasinya jadi oke, jadi E ini berapa banyak isinya? E bar ini berapa banyak isinya? Ini adalah permutasi dari P365 diambil 36 begitu ya. Oke? Ya. Setuju ya? Kalau tidak ada yang sama, berarti setiap tanggal yang sudah terambil tidak boleh dipakai lagi. Jadi kita bicara tentang permutasi tanpa pengulangan. Ya, jadi P36536. Ya. Oke, jadi dengan demikian peluang dari E bar ya atau E komplement adalah ya P36536 dibagi dengan tadi ya ukuran ruang sampel. Ya, ini katanya kurang lebih 0,168. Ya. Oke, jadi dengan demikian kalau PE barnya tahu, maka PE-nya ya 1 dikurangi ini. Ya. Jadi peluang sedikitnya 2 orang punya hari lahir yang sama, tanggal lahir yang sama, itu adalah 0,832. Oke, ada pertanyaan? Dari saya tidak, Bu. Oke, gantian nih. Siapa ini? Juru bicara yang kedua ini siapa? Ini Rizky, Bu. Rizky ya. Iya dong, saya bosan dalam tanda kutip. Saya sudah hafal maksudnya suara Abdillah. Jadi saya ingin hafal suara yang lain. Oke. Hari ini saya tidak membuat bobcat karena saya kemarin saya mabok, saya lelah sekali. Jadi Jadi hari Sabtu ya sekalian juga tentu lelah karena kalian ujian ya, tetapi saya punya kegiatan yang lain, pekerjaan maksudnya, jadi saya hari Sabtu tidak libur sama sekali. Sampai malam saya kerja terus, jadi saya kemarin lelah sekali. Saya nggak bikin podcast hari ini. Oke, sekarang peluang gabungan 2 kejadian. Ya, ingat E atau kejadian itu adalah subset sebetulnya dari himpunan ya, himpunan ruang sampel. Ya. Oke, jadi kita punya 2 kejadian E1, E2 gitu ya. Subset dari dari S. Ya, maka peluang E1 gabung E2 adalah peluang E1 ditambah peluang E2 dikurangi peluang E1 iris E2 ya. Jadi ini karena kita memanfaatkan sifat inklusi eksklusi yang lalu ya. Banyaknya anggota dari gabungan itu kemudian ya jumlahkan anggota dari masing-masing himpunan yang bergabung, tapi kemudian irisannya harus kita kurangkan gitu ya supaya tidak ada yang terhitung lebih dari 1 kali ya. Oke. Ya, jadi ini akibat langsung dari prinsip inklusi eksklusi ya. Oke. Sekali lagi ininya sama sebetulnya ya. Peluang ini adalah banyaknya unsur di E1 gabung E2 dibagi dengan banyaknya unsur di S gitu ya. Nah, tapi kemudian banyaknya unsur ini adalah E1 tambah E2 tapi kemudian dikurangi dengan irisannya. Ya, jadi kita punya ini.
Jadi Bobcat ini satu sisi ya memang baik membuat kalian berlatih untuk bekerja langsung gitu ya, menerapkan apa yang sedang dibahas. Itu juga memberi kesempatan untuk saya menarik nafas. Ya, sekarang nggak ada Bobcat, saya nggak bisa narik nafas. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Udah contoh 7 ya, jadi udah cukup banyak yang dibicarakan. Oke, kita punya bilangan bulat positif dipilih secara acak dari himpunan bilangan bulat positif yang tidak melebihi 100 ya. Berarti kita bicara himpunan 1, 2 sampai dengan 100. Ya. Berapa peluangnya untuk menjadi suatu bilangan yang habis dibagi 2 atau 5? Ya. Ini dulu kita latihan lagi ruang sampelnya. Eksperimennya adalah mengambil sebuah bilangan dari himpunan 1 sampai dengan 100. Berarti apa ruang sampelnya? Namanya himpunan 0 sampai 100, 1 sampai 100. Ya, jadi karena di sini apa namanya mengambil sampelnya satu bilangan begitu ya. Jadi seperti tadi dibilang Abdillah, berarti ruang sampelnya adalah isinya pilihan-pilihan yang bilangan terambil tadi ya. 1, 2 atau 3 atau sampai dengan 100 ya. Itu ruang sampelnya. Ya, jadi ini serupa seperti dadu gitu ya, cuma ini dadunya seperti fasetnya atau mukanya ada 100 gitu ya. Oke ya. Jadi dengan demikian ruang sampel kita isinya atau banyaknya anggota adalah 100. Oke, berapa peluang untuk habis dibagi 2 atau dibagi 5? Ya. Oke, jadi di sini kita sebut E2 gitu ya untuk kejadian bilangan yang terpilih habis dibagi 2, E5 kalau yang habis dibagi 5 ya. Jadi E2 anggotanya tentu adalah bilangan-bilangan yang mana dari 100 itu? Bilangan yang genap tentu ya. Oke, jadi E2 ini isinya ya 2, 4, 6 yang genap begitu ya. Jadi E2-nya 50 anggotanya. Ya, jadi dengan demikian PE2 ya 50 dibagi 100 ya, karena S-nya tadi jadi S-nya ruang sampel kita tentu isinya ini ya 1. Ya. Jadi PE2 adalah 0,5 setengah gitu ya. Kemudian apa E5 ya? E5 ini isinya 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100 ya yang habis dibagi 5. Berapa isinya? Itu ada sebanyak 100 bagi 5 dinaikkan ke atas floor gitu ya. Jadi E2 ada 20 isinya. Oke, dengan demikian peluang E5 ada 20. Jadi peluang E5 adalah 20 per 100, 0,2 ya. Nah, sekarang apa irisan E2 dan E5? Berarti habis dibagi 2 sekaligus habis dibagi 5. Berarti habis dibagi 10 begitu ya. Mestinya ada 10 buah bilangan ya, 100 dibagi 10 dinaikkan ke atas ya. Inilah anggota dari E2 iris E5. Ya. Oke, dengan demikian peluangnya adalah 10 per 100, 0,1 ya. Ya, akibatnya peluang E2 gabung E5 gitu ya. Jadi yang terpilih habis dibagi 2 atau dibagi 5 adalah ya ini dengan inklusi eksklusi ya. PE2 tambah PE5 dikurangi PE2 iris E5. Oke, ada pertanyaan? Kalian masih bersama saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Saya nggak pede soalnya suka putus tiba-tiba. Apalagi kalau kalian terlalu sunyi gitu saya curiga jangan-jangan saya ditinggalin. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat contoh yang ke-8. Udah banyak banget contohnya.
Oke, di sini kita punya S-nya, bukan ruang sampel ya. S suatu himpunan, anggotanya 1 sampai dengan 20. Eksperimen kita adalah memilih sebuah subhimpunan dengan 3 anggota dari S. Saya masih mau exercise tentang ruang sampel. Oke, apa ruang sampel dalam eksperimen ini? Kombinasi 3 dari 20, Bu. Sekali lagi kalau kombinasi itu bilangan ya. Saya ingin lebih akurat dulu. Ruang sampelnya sendiri isinya apa? Jadi kalau kita bilang C 10, 5 itu kan bilangan ya. Oke, ya ini jadi lebih memang ini rada memper-memper aja ya istilah yang dipakainya, tapi bisa lebih dielaborasi supaya jelas jadi isinya apa gitu ya. Ya mungkin pakai kata kombinasi lagi memang ya. Tapi bukan sebagai bilangan ya. Ini siapa yang jawab barusan? Yayat, Bu. Yayat. Sebetulnya bisa lebih akurat Yayat, coba. Bisa lebih tajam mengatakan apa isi dari ruang sampel kita. Siapa mau coba? Ya, Yayat tentu boleh mencoba lagi. Tentu ya, nanti kaitannya erat dengan kombinasi berapa ya? 3 dari 20. Kita selalu tuliskan dulu N-nya ya. Betul? Jadi kombinasi 23 gitu ya? Iya, Bu. Ya, oke. Tapi sebagai himpunan, apa ruang sampel ini isinya? Saya ingin ada yang bisa mendeskripsikan dengan akurat. Baru nanti kita menghitung banyaknya anggota gitu ya. Banyaknya anggotanya setuju. Banyaknya anggota dari ruang sampel kita mestinya adalah C23. Banyaknya anggota. Tapi barangnya sendiri apa itu yang banyaknya? C23 itu. Subhimpunan S yang isinya semua subhimpunan S yang isinya 3 anggota. Yes, betul. Siapa ini yang jawab? Alvero. Alvero ya. Jadi ruang sampel kita ya, bukan S ini ya. Ruang sampel kita isi adalah koleksi gitu ya. Dari semua subhimpunan dengan 3 anggota dari S. Setuju? Saya menggunakan istilah koleksi kalau anggotanya juga berupa himpunan. Ya. Itu biasa kita pakai ya, supaya tidak rancu himpunan yang isinya himpunan gitu ya. Jadi kalau anggota dari himpunan kita itu himpunan juga, biasanya kita menyebut himpunan yang lebih besar itu sebagai koleksi ya. Jadi sekali lagi ruang sampel kita adalah koleksi dari semua subhimpunan beranggota 3 dari S. Setuju ya? Oke. Sekarang kita mau cari yang A. Peluang bahwa T memuat 2 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap. Oke. Bisa dibayangkan T-nya subset yang mana? Ya, jadi 2 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap. 2 ganjil dan 1 genap. Oke, ya. Jadi berarti kita bicara subhimpunan koleksi subhimpunan dengan 3 anggota begitu yang memenuhi itu ya. 2-nya ganjil, 1-nya genap. Berapa tuh ya? Ya berarti kan kita harus tahu nih berapa banyak yang seperti ini. Dua ganjil, 1 genap. Bagaimana cara membuat subhimpunan dengan 3 anggota yang memuat 2 ganjil, 1 genap? Kombinasi 10 dari 2 dikali kombinasi 10 dari 1. Setuju. Yang lain setuju? Setuju, Bu. Ya?
Jadi di sini sebagai ini, jadi kalau ini saya sebut sebagai E1 saja ya. Yang ini adalah C. Berapa tadi? Siapa yang menjawab tadi? Saya Bu Eriko. Eriko. Kombinasi 10 dari 2 dikali kombinasi 10 dari 1. Oke, ya. Ini S1-nya ya. Kalau ya nanti tentu tinggal kita bagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel ya. Oke, kalau ruang sampel berapa banyaknya anggota? Tadi kita sudah tahu ruang sampelnya adalah saya pakai S cantik aja. Koleksi dari subhimpunan beranggota 3. Berapa ruang sampel isinya? Tadi sudah disebutkan oleh Yayat, tadi berapa ya? Kombinasi 20 dari 3. Oke. Ya. Oke ya, jadi tentu mestinya itu ya. Jadi untuk A berarti ya E1 dibagi S ya. Maksud banyaknya anggota S1 dibagi banyaknya anggota dari S cantik gitu ya. Untuk membedakan dengan S yang di situ. Oke, kalau memuat 3 bilangan prima. Berarti kita harus mencari tahu dulu ya, ada berapa banyak bilangan prima dari 1 sampai 20? 2, 3, 5, 7. Berapa sebutnya? 11, 13, 17, 19. Ada 8 ya? Bilangan prima di dalam himpunan S kita. Yep. Oke, memuat 3 bilangan prima berarti kita bicara apa? Ini 2 di sini. 8 kombinasi 3. C berapa? C83. C83. Oke ya, untuk A dan B ini masih langsung ya saya kira. Ya. Sekarang kalau yang C, jumlah lebih kecil dari 9. Coba, apakah kita bisa langsung? Anggotanya dari 1 sampai dengan 20 gitu ya. Kalau mau lebih kecil dari 9, berarti masing-masing harus berapa tuh? Maksimum berapa? Bisa langsung nggak? 8. Hah? Harusnya bisa langsung, Bu. Bisa Berarti langsung. 8C3 juga. Dapat kombinasi 3. Dari mana 8-nya? 8-nya dari, kan lebih ke dari 9 kan 1 sampai 8 ya. Tapi ini pada saat dijumlahkan harus lebih kecil dari 9 ya? Oh, jumlah ya. Iya. Kan mempunyai peluang bahwa ketiga anggota T mempunyai jumlah lebih kecil dari 9. Jadi saat ketiga bilangan yang terpilih ini dijumlahkan, jumlahnya harus lebih kecil dari 9. Berarti kita bicara bilangan yang mana nih? Nggak mungkin terlalu besar tuh ya. Ini harusnya bisa di list Bu kemungkinannya karena nggak terlalu banyak. Ya, makanya berapa? Berarti berapa maksimumnya? Supaya jumlahnya tidak lebih dari ya. Yes. Ada suara baru. Silakan, siapa? Saya lihat Bu, sepertinya 6. Sepertinya 6. Kenapa 6? Karena kalau
kalau 6 dijumlah, oh enggak deh, ada salah sepertiga Bu. Soalnya tadi saya mikirnya kalau 6 dijumlah sama 1 sama 2 maksimalnya 9, tapi saya baru sadar ada kesalahan di situ Bu. Sebentar, coba dipikirkan lagi. Oke, coba kita pikirkan dulu. Kata 4 Bu. 5 bukannya, Bu? Yang 5 dulu deh. Siapa ini yang jawab? Gwen? Gwenet bukan? Maharani, Bu. Oh, salah. Oke, gimana Maharani? Soalnya saya mikir 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paling tapi kalau 5 Kalau kayaknya sudah ada besar. 5, berarti Sebenarnya 5, 1, 2 kan 8, tapi saya juga baru ingat kayaknya masih ada 3. 5. masih ada 3 gimana? Ya, jadi ini apakah kita mencoba melistkan saja gitu kombinasi yang menghasilkan jumlah kurang dari 9 berarti maksimum 8 begitu ya? Itu pilihan yang mana begitu atau gimana ini caranya? Boleh, Bu. Seperti Bu. Ini ada 2 orang yang bicara, yang wanita dulu deh. Women's Day itu kapan? Kemarin apa hari ini? Ada yang tahu? Katanya ini Women's Day. Saya lupa. Entah ya. Ya, ini nggak ada hubungan. Ini saya bercanda aja. Sama saja ya. Yang wanita dulu deh. Siapa barusan? Yang halo. Barusan ada 2 orang yang mau mencoba menjawab. Yang wanita dulu. Kalian masih bersama saya? Masih, Bu. Masih Ya, gimana nih yang C? Apakah kita melistkan semua? Gitu? Pilihannya yang menghasilkan jumlah maksimum 8? Izin menjawab, Bu. Oke, siapa ini? Yayat, Bu. Yayat. Oke, gimana Yat? List-listnya kan itu ada, kalau yang maksimal 8 kan ada 1, 2, 5, 1, 3, 4. Itu seperti ada 2 yang maksimal 8. Iya, bukan yang maksimal. Tapi berarti kan lebih kecil dari 8 juga boleh dong ya? Ini Bu baru mau ngelis lagi, Bu. Oke, kamu mendaftarkannya yang 8 apa saja gitu. Itu cara mendaftarkannya? Itu kah yang dimaksud? Oke, Iya, Bu, terkecil yang mungkin berapa nih kita? Kita bicara berapa nih sebetulnya? kecil paling Kalau ini 6, Bu. 1, 2, 3 ya? 6 ya? Oke, jadi berarti kan dengan demikian kita sudah lebih mengerucut ya. Berarti pilihan jumlahnya kan kalau lebih kecil dari 9 itu nggak mungkin juga 1 gitu ya. Paling sedikit kan 6 ya, betul? Jadi Betul, jumlah Bu. 6, jumlah 7, jumlah 8 ya? Betul? Iya. Itu yang harus kita Iya, Bu. cari. Bisa didaftarkan saja? Bisa? Maksudnya tidak terlalu banyak pilihannya ya? Iya, Bu. Ada berapa banyak? Ini mungkin agak susah untuk pakai kombinasi-kombinasi, tapi karena kita harus daftarkan saja ya. Ini saya ganti namanya jadi ini ya. EA, EB, EC gitu ya. Sesuai dengan eraser. Pointer option. EA. Jadi EC ada berapa? Ini Purino seharusnya menjawabkan jawaban, tapi kita coba jawab dulu ya, kita lihat cocok nggak dengan jawaban Purino. Berapa EC-nya? Sudah ketemu? Tadi kalau yang jumlah 6 kan hanya ada satu pilihan ya. 1, 2, 3, saya kira tidak ada pilihan lain ya. Ada 4, Bu. Hah? Oh, jumlah 6 4. apalagi yang bisa menghasilkan? Oh, totalnya atau jumlah 6 saja? Totalnya. Itu. Total semua Ini siapa? Ini Yayat? Ini Yayat yang menjawab? Iya, Bu. Yang lain setuju nggak? Yayat mengusulkan katanya ini 4. Setuju, Bu. setuju.
Jumlah 6 cuma ada 1, jumlah 7 ada berapa? Ada 1 juga. Apa 7? 1, 2, 4. Iya, 1, 2, 4. Oke, jumlah 8 yang ada beberapa? Ada 2. Ada 2 berarti apa? Jumlah 8 apa? 1, 2, 5. 1, 2, 5 sama 1, 3. 1, 3. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Oke. Oke, nah yang D. Memuat paling sedikit satu bilangan genap. Nah, ini saya kira mungkin pakai komplementernya lebih mudah barangkali ya. Memuat paling sedikit satu bilangan genap. Berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3 begitu ya. Kalau komplemennya berarti apa? Ganjil semua. Ganjil semua ya, betul? Nah, ini jadi komplemennya ya, jadi D komplemennya berapa nih? Kalau ganjil semua. Kayaknya mungkin lebih mudah di sini. C 10/3. Betul? Setuju? Ya, Bu. Ya, jadi dari ya bilangan ganjilnya ada 10. Apa namanya? Kita memilih 3 dari itu ya. Pointer option. 23. Oke, yang terakhir. Memuat bilangan 10 atau 20. Oke. Apakah kita perlu pakai inklusi eksklusi di sini? Mau nanya, kalau ada 10 dan 20 termasuk nggak? Ya, siapa ini yang mau tanya? Saya Bu Gwyneth mau nanya. Yang mana Kalau ini? ada Pertanyaan 10. yang mana ini? Siapa yang tanya? Gwyneth, Bu. Siapa dulu ini? Halo, siapa nih? Gwyneth, Bu, ini suara saya kedengaran nggak ya? Oke, Gwyneth. Oke, kenapa Gwyneth? Saya mau nanya, kalau bilangannya ada 10 dan 20 itu termasuk atau tidak ya, Bu? Saya belum menangkap pertanyaanmu. Kalau bilangannya apa? Sekali lagi ulangi. Gwyneth? Sepertinya saya bermasalah, saya tulis ya, Bu. Saya nggak bisa dengar suara kamu putus-putus soalnya. Nggak bisa dengar dengan baik maksud saya. Kamu tulis di chat aja, nanti kita ini. Coba, bisa ditulis di chat? Karena saya nggak bisa. Yang lain bisa dengar dengan baik ya? Kayaknya sih internetnya cukup baik. Tapi saya nggak bisa menangkap dengan baik tuh apa tadi Gwyneth bicara apa. Oke, boleh dituliskan di chat, tapi kembali dulu ke sini. Apakah kita perlu pakai pi di sini, inklusi eksklusi, untuk menghitung ini? Yang memuat 10, berarti kalau memuat 10, satunya udah jelas, 10-nya sudah jelas gitu ya, tinggal memilih 2 yang lain gitu ya. Betul? Berarti apa? Tinggal memuat 2 yang lain, berarti kita memilih C22, begitu ya. Dengan cara yang sama, tentu 20 juga sama. Berarti kita sudah memilih 20, hanya butuh 2 lagi. Ya. Nah, tetapi harus kita kurangi yang memuat 10 sekaligus memuat 20. Ya, kalau memuat 10 dan sekaligus memuat 20, berarti 2-nya sudah jelas. 2 anggotanya sudah jelas, berarti kita cukup memilih 1. Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke ya. Gwyneth, sebentar saya lihat dulu pertanyaan apa. Sudah nulis di chat? Oke. Sepertinya oke. Kalau ada bilangan 20,
Maksudnya ada bilang itu maksudnya 20 dan 10-nya terambil dua-duanya. Oh ya, masuk gitu ya. Itu sebabnya kita harus mengurangkan itu tadi. Ya, jadi pada saat kita mengambil yang misalnya 10-nya sudah dipastikan terambil gitu ya. Itu pada saat kita memilih 2 itu bisa jadi 20 juga terambil ya. Itu sebabnya kemudian kita harus melakukan PI di sini ya. Prinsip inklusi eksklusi. PIE mungkin lebih cocoknya. Oke ya, ini jawaban kita bersama. Kita lihat apa kata Bu Rino. Bu. Yes. Bu, itu bukannya C19 kombinasi 19-2 ya, Bu? Karena kan kalau salah ya saya. Oke, coba sebentar kita mundur dulu. Previous. Ya, betul. Saya lupa. Tadi sudah terambil ya. Kita perbaiki dulu CE-nya. Erase, ini juga jelek. Saya itu tulisannya jelek, tapi kalau ini pengen diganti-ganti, walaupun kalian mungkin merasa hopeless Ibu, ditulis ulang juga tetap jelek. Tapi saya pengen ganti. Oke. EE. Sebentar. EE. Jadi berapa? Kalau 10-nya sudah pasti terambil, berarti kita hanya butuh memilih 2 dari 19, begitu ya? Dengan alasan yang sama, di sini juga kita hanya perlu memilih 2 dari 19, karena sudah pasti 20-nya terambil. Terus yang terakhir, kalau 10 dan 20 terambil, berarti kita hanya perlu memilih 1 dari 18. Yang protes barusan, setuju? Setuju. Siapa barusan yang protes? Adit, Bu. Adit, oke. Oke, kita samakan jawaban kita dengan jawaban Bu Rino. Nomor A-nya, betul ya? Tadi kita hanya menuliskan E-nya saja ya, karena tinggal dibagi dengan banyaknya anggota di S cantik ya. Oke, primanya saya kira betul juga, B-nya betul. Ini jadi kita menyamakan jawaban aja ya. Mudah-mudahan sama. Oke, saya kira yang 4 tadi ya, memilih 9, yang kurang dari 9, ada 4 pilihan. Oke. Oke, saya kira yang D juga sama ya. Tadi yang sedikitnya 1 ganjil melihat komplemennya. Oke, yang terakhir. Ya, saya kira sama ya. Oke. Berarti jawabannya benar gitu ya. Sudah sama dengan jawaban Bu Rino. Oke, saya kira ini waktunya masih cukup banyak. Oke. Ini ada tentang penalaran probabilistik gitu ya. Kayaknya saya Oke, ini contohnya. Tolong dibaca dulu. Ini kalau ada yang bisa membuat coba saya ini kalau lagi gini tuh terasa mengganggu. Saya stop share dulu. Hang on. Kenapa sih? Saya nggak bisa dapat full. Udah. Oke, tolong dibaca dulu. Ya, ini Monty Hall ini saya kira nama host dari suatu kuis televisi zaman dulu banget gitu ya. Saya saja sudah tua, ini kayaknya jauh lebih tua dibanding saya. Tapi kemudian itu menjadi istilah begitu ya, Monty Hall
puzzle itu ya. Saya nggak tahu apakah rasanya kuis ini pernah diadop ke Indonesia gitu ya. Kan kita banyak kuis-kuis yang mengambil dari kuis yang sudah ada di tempat lain gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu apakah sekarang masih ada atau enggak. Saya tergolong yang tidak pernah nonton TV. Ya. Oke, sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Ya, jadi permainannya demikian ada 3 pintu begitu ya. Satu memuat hadiah, yang duanya memuat Boeing, nggak ada hadiahnya. Ya, kemudian Anda pilih satu gitu ya. Nah, ya kalau sebenarnya kalau misalnya hanya begitu saja kan peluangnya untuk menang sepertiga gitu ya. Oke, sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian twistnya adalah sesudah kita memilih satu pintu, belum dibuka dulu gitu ya, jadi nggak tahu menang atau enggak. Kemudian 2 pintu yang lain, salah satunya dibuka oleh hostnya itu ya, dan yang dia buka pasti yang kosong gitu ya. Oke. Nah, terus itu, jadi twistnya adalah kemudian diminta mau tuker atau enggak gitu ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya sekarang sebenarnya kalau seperti itu mendingan nuker atau mendingan enggak gitu ya, atau sama aja. Nuker enggak nuker sama aja gitu ya. Oke, ini secara intuitif barangkali agak susah langsung gitu ya melihat. Mungkin kalau intuitifnya jangan-jangan sama aja lah gitu ya. Tapi benarkah bahwa peluangnya sama ya? Tentu yang kita bicarakan selalu peluang ya. Jadi karena tidak ada kepastian ya, tidak bisa mengatakan pasti menang gitu ya kalau bertahan atau kalau pindah pintu gitu ya. Tetapi bagaimana strateginya yang membuat peluangnya lebih besar gitu ya. Nah, oke, saya kira saya tidak ingin ngomong panjang lebar, jadi saya akan kayaknya minta kalian baca aja ya di buku. Ini kita masih punya waktu, jadi barangkali baik juga nih kalau kalian baca. Where are we now? Person, this one. Terlalu jauh. Nah, ini dia. Monty Hall Tree. Oke, saya ingin kalian membaca yang ini. Sebentar saya besarkan dulu. Apakah ini sudah cukup atau saya perlu besarkan? Segini cukup nggak? Kalian bisa baca? Mata kalian jauh lebih baik dari saya tentu. Cukup? Boleh Diperbesar lagi? Oke. Ini kayaknya. Segini cukup? Atau mau digedein lagi? Sudah 150%? Cukup. Cukup. Udah, Bu. Udah lumayan. Ya, jadi ceritanya sama. Jadi kalian mungkin bisa langsung lihat solusinya. Bagaimana ini? Ya. Oke, saya kira di paragraf pertama sudah disebutkan bahwa ya itu tadi ya, kalau tanpa twist apa-apa ya sepertiga sebetulnya gitu ya.
peluangnya. Jadi di paragraf kedua bahwa peluang kita memilih yang salah gitu ya adalah peluang bahwa hadiahnya berada di pintu yang tidak kita pilih gitu ya. Peluang kita salah memilih adalah hadiahnya Oke ya, 2/3-nya jelas ya. Boleh saya pindahkan? Kalian sudah selesai membaca bagian ini? Boleh kita lihat halaman berikutnya atau masih butuh? Ya, cerita tentang Monty Hall-nya seperti yang tadi, saya kira sama saja. Ya, kita salahnya tadi kan benarnya 1/3, salahnya ya 2/3 gitu ya. Bisa saya pindahkan halamannya ke berikutnya supaya kita bisa lanjutkan. Atau kalian masih butuh baca? Kasih tahu saya. Halo, kalian masih ada di sini? Masih, Bu. Saya pindah ya. Ini nggak ada yang jawab nih. Ya, Boleh, Bu. Boleh. Oke, oke, Boleh, kita Bu. lanjut tanya. Oke, ya. Oke. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Ya, jadi Sudah, Bu. kalau ingat tadi kalau apa kita salah pilih awalnya kita salah memilih gitu ya, maka tentu pada saat kita menukar pintu kita akan menang ya. Iya, Bu. Ya memang kalau kita sudah betul begitu tukar pintu apa namanya jadi pasti jadi kalah gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomong peluang begitu ya, maka peluang menang itu menjadi lebih besar dia pada saat kita menukar pintu gitu ya. Karena tadi apa masalahnya apa peluang salah itu kan lebih besar 2/3 gitu ya dibandingkan peluang benarnya ya. Jadi dengan demikian secara peluang ya. Jadi walaupun tentu kita bisa aja sial gitu ya. Peluang kalahnya 0,00 sekian juga kalau pas jatuh di situ ya kita kalah gitu ya. Tapi kalau bicara tentang memperbesar peluang gitu ya, maka menukar pintu itu ternyata punya apa namanya memberi kita peluang yang lebih besar untuk menang gitu ya.
Ya, ini agak barangkali tidak intuitif ya. Maksudnya jadi kalau hanya mengandalkan intuisi saja, kayaknya kita akan mengatakan mungkin sama aja deh gitu ya, nggak usah ditukar lah gitu, sama aja dengan pilihan sama atau dengan pilihan kedua chance untuk menangnya sama begitu ya. Tetapi ternyata sebenarnya kalau dianalisis lebih dalam, ternyata menukar pintu itu punya peluang menang yang lebih besar dibandingkan kalau kita tetap dengan pilihan pertama gitu ya. Oke. Ya ini jam berapa sekarang? Oke, saya kira saya berhenti di sini saja. Daftar hadirnya kayaknya saya lupa. Saya lihat. Oke, saya kira kalian sudah bisa isi daftar hadirnya sekarang. Ya, saya stop di sini aja. Berarti nanti hari Rabu kita selanjutkan dengan bab 72. Saya kira bisa selesai. Bentar, saya cek dulu. Slide, silabus. Ya. Ya, oke. Saya kira kita lanjutkan nanti sisa dari slide Bu Rino. Mudah-mudahan Bu, saya ingin bertanya. Hari Rabu saya oke, silakan. Untuk saya masih nggak ngerti kenapa peluangnya jadi naik 2/3 untuk yang tadi. Oh, yang tadi, yang si Monty tadi? Iya. Mana tadi? Di mana dia? Ini ya? Iya, Bu. Kan tadi kalau secara tanpa ada modifikasi, peluang menang itu 1/3 ya? Iya. Oke. Nah, begitu dimodifikasi, maka peluang menang itu menjadi lagi tidak 1/3 begitu ya? Oke ya? Oh iya. Itu yang dimaksud begitu ya. Jadi, nah mengapa menjadi 2/3 itu karena pada saat kita menukar itu ya menjadi terbalik ya. Kalau kita asalnya menang kan 1/3 tuh dapatnya ya. Iya. Tapi kalau begitu kita salah itu 2/3 dan begitu kita menukar itu kan menjadi peluang kita menang gitu. Itu yang dimaksud. Ya. Tapi sekali lagi tentu ya kita tidak bicara kalau sia tetap aja kalah gitu ya, tentu ya. Tapi memperbesar peluang yang dimaksud gitu ya. Bahwa kita selalu bisa punya peluang lebih besar kalau kita menukar pintu gitu ya. Jadi tidak sama. Jadi poin utamanya bahwa tidak sama sikap kita diam saja, tidak memilih gitu ya. Atau tetap dengan pilihan pertama atau menukar itu ternyata punya peluang yang berbeda untuk menang, bukan sama gitu ya. Poinnya. Secara peluang. Ya. Oke. Oke ya, boleh dibaca lagi ya, direnungkan lagi. Oke, baik, saya kira kita akhiri kuliah kita sampai hari Rabu. Rabu mudah-mudahan si Bobcat sudah tidak capek lagi, jadi kalian bisa berlatih lagi. Oke, sampai ketemu Rabu. Selamat siang semua. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Sehat selalu, Bu.